Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa channel MUI Jakarta Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana bulan suci Ramadan, izinkan saya berbagi hal tentang bagaimana kita bisa mencapai apa yang Allah perintahkan di dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan agar kita bisa mencapai yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Pada prinsipnya, guru-guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan bahwa yang disebut dengan takwa itu bagaimana seseorang hamba yang beriman untuk senantiasa fokus melaksanakan apa-apa saja yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa saja yang Allah larang. Di dalam menjalankan ibadah puasa, seringkali kita hanya berfokus kepada hal-hal yang berbau ritual seperti sholat, ya, dan juga melaksanakan sholat tarawih, membaca Al-Quran, ya, dan bersedekah. Tapi ada hal yang juga penting di dalam kehidupan kita menjalankan ibadah, yaitu bagaimana kita berkomunikasi setiap hari. Terkadang komunikasi kita inilah yang bisa tanpa sadar menjadi sebab akibat kita sulit mencapai yang disebut dengan ketakwaan itu sendiri. Apa itu? Yang berkenaan dengan perkataan-perkataan kita setiap hari. Malah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita senantiasa setiap kali kita akan mengucapkan perkataan, kita harus berhati-hati. Kita harus menjaga diri, kita harus memperhatikan perkataan itu. Karena kata Rasulullah SAW, perkataan itulah yang paling besar efeknya akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam yang dalamnya lebih luas daripada jarak antara timur ke barat. Nah, dalam porsi ini saya ingin berbagi kepada saudara-saudaraku semua, khususnya umat muslim yang juga sedang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini, ibadah puasa, yaitu hati-hatilah kita berkata-kata. Semisal, terkadang kita itu di dalam menjalankan ibadah puasa berucap, Anda kok puasa berbohong, puasa-puasa kok Anda berbohong, puasa-puasa kok marah, puasa-puasa kok sombong. Ini yang akan menjadi polemik, ya. Nantinya kita sulit mengejar ketakwaan, karena ketakwaan di sini bukan hanya kita itu tetap menjadi takwa saja, tetapi bagaimana ketakwaan ini meningkat. Itulah esensi yang terdapat pada la'allakum tattaqun. Karena kita bertahun-tahun menjalankan puasa. Jangan sampai kata Rasulullah kita ini sama saja. Tahun-tahun yang lalu sama saja, tidak ada peningkatan, alias kata guru-guru kita adalah ma'rifat. Sehingga sebaiknya perkataan ini betul-betul kita jaga. Contoh, kalau kita tadi ucapkan puasa-puasa kok berbohong, berarti kalau kita tidak berpuasa apakah boleh berbohong? Nah ini, bahkan ada lagi perkataan-perkataan seperti ini. Saya mencoba untuk mengurangi emosi saya. Pertama dia mencoba, yang kedua mengurangi. Apakah ketika kita berpuasa kita boleh marah? Itu tidak boleh. Apakah kita boleh sombong? Tidak. Jadi semua itu bukan dikurangi, tetapi betul-betul dihilangkan. Ini yang harus kita camkan di dalam kehidupan kita. Saya harus kurang-kurangi, malas, kurang-kurangi. Bukan mengurangi, sebaiknya kita betul-betul berhenti melakukannya. Sehingga perkataan-perkataan kita setiap hari yang berkenaan dengan aktivitas kita, ya, ini jangan kita mendikotomikan antara pelaksanaan ibadah itu dengan tidak melakukan perkataan-perkataan itu, sehingga ketika nanti bulan suci Ramadan selesai, maka di bulan Syawal kembali lagi penyakit lama kita. Ini yang membuat kita sulit mencapai yang disebut dengan peningkatan ketakwaan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama betul-betul
bisa menjaga perkataan kita, kita ucapkan kata-kata yang baik, semangat yang baik. Mari di bulan suci Ramadan ini kita betul-betul berhenti menjadi orang yang sombong, berhenti menjadi orang yang angkuh. Termasuk bagaimana bulan suci Ramadan ini dalam aspek komunikasi kita mulai memperbaiki diri kita. Yang pertama tentunya kita memperbaiki adalah perkataan kita. Sebaiknya selama menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, perkataan kita ini kita pikirkan sebelum kita ucapkan. Yang kedua adalah aspek yang disebut dengan bahasa tubuh. Mulailah dengan wajah yang banyak tersenyum, karena kata Rasulullah SAW, tersenyum terutama kepada saudara kita Muslim adalah sedekah. Mari kita bersedekah dengan wajah kita, mari kita bersedekah juga dengan harta kita. Tetapi yang terpenting bukan hanya bersedekah dengan harta, tapi bersedekah dengan wajah kita. Mari kita mulai memperbaiki wajah kita, kita menghindari murung. Ya, puasa tidak diciptakan untuk kita bermalas-malasan. Terkadang banyak orang mengatakan, ya ini aspek perkataan lagi, waduh kita lagi puasa, kita harus mengurangi pekerjaan. Saya katakan, untuk apa Rasulullah SAW mengajarkan kita berpuasa? Untuk apa diperintahkan? Sama dengan umat-umat terdahulu, kalau kita itu mengurangi pekerjaan, terus pahala kita dari mana? Jadi sebaiknya malah kalau saya berpesan, mari kita tetap semangat menjalankan ibadah puasa ini, tetapi tetap meningkatkan kita punya aktivitas, bukan mengurangi. Karena banyak orang ketika bulan suci Ramadan dia mengurangi aktivitasnya. Pertanyaannya, pahala kita dari mana? Ya kan? Jadi amalan kita dalam berpuasa itu mendapatkan pahala, tetapi amalan kita dalam beraktivitas ibadah bekerja dikurangi karena kita menguranginya. Sehingga yang saya katakan, jangan sampai kita hanya mendapatkan pahala yang flat. Ya, tentunya kita melaksanakan ibadah puasa mengejar ridha Allah, tidak hanya semata fokus kepada pahala-pahala itu sendiri. Yang terakhir, bagaimana kita bergerak. Ya, ini karena dalam aspek komunikasi kita kenal istilah yang disebut dengan komunikasi yang bunyi, sudah saya ucapkan tadi, bagaimana perkataan-perkataan, dan ada komunikasi yang sunyi. Nah, sunyi inilah kita melihat wajah kita, dan sekarang saya membahas tentang gerakan kita. Nah, terkadang gerakan kita ini ketika berpuasa, ya betul-betul seperti orang yang tidak lagi memiliki tenaga, berjalan loyo, ya seakan-akan umat Islam ini kalau berpuasa loyo. Ini harapan saya, mari kita tetap semangat. Karena kita juga tidak kurang makanan. Kenapa? Karena kita juga sahur. Tapi jangan lagi ada saudara-saudara kita yang tidak sahur. Oh, ini waktunya saya untuk malas karena saya tidak sahur. Ini waktunya saya loyo karena saya tidak sahur. Mari tetap semangat. Karena kita yakin gerakan tubuh kita ini sangat dipengaruhi oleh akidah kita. Di dalam istilah dunia modern disebut dengan belief system. Mari kita terus meyakinkan diri kita, dengan berpuasa kita tetap mampu untuk bisa beraktivitas seperti biasa, agar puasa ini jauh lebih berarti daripada aktivitas-aktivitas di bulan-bulan yang lain. Mari jemput keberkahan dengan memperbaiki komunikasi kita sehari-hari, dimulai dari bagaimana perkataan kita, bagaimana dengan volume suara kita, bagaimana dengan mimik kita, bagaimana dengan tangan kita. Usahakan kita mampu untuk memperbaikinya. Itulah tips-tips untuk menambah kegairahan dari aspek pandang komunikasi kita sehari-hari, agar tujuan Rasulullah SAW turun ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak bisa tercapai, dan kitalah insan yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang bertakwa. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses, jemput ketakwaan itu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.